Sementara semua orang di Mahkamah Konstitusi tahu persis bahwa keputusan di MK itu final and binding. Dan gitu. itu dikatakan sendiri oleh Pak Betul, Mahfud, oleh betul, para kontestan betul, saat itu kan? betul. Pada waktu itu mereka tidak maju ke petun. Karena alam Oh, pikiran mereka sebetulnya pada waktu itu sudah menerima kekosongan hukum. kekosongan hukum ya? Oke. Kekosongan hukum. Iya, iya, iya. Kekosongan hukum. Oke, kembali lagi bersama saya di Movie LA tentunya ya. Kali ini saya ada informasi terbaru lagi di mana beberapa tuntutan 01 dan 03 yang tetap meminta kepada MK bahwa harus ada pemilihan ulang terkait Pilpres 2024 kali ini. Tetapi dengan beberapa catatannya, termasuk diantaranya tim hukum Anies yang meminta kepada MK bahwa harus dilakukan pemilihan ulang dengan cara mendiskualifikasi Gibran sebagai cawapres Prabowo. Nah, kemudian yang lebih parah nih ya, tim hukum 03 itu juga meminta sama persis seperti 01 untuk MK melakukan pemilihan ulang lagi, tapi parahnya ini bukan cuma hanya mendiskualifikasi Gibran, tetapi juga meminta atau menuntut kepada MK bahwa Prabowo itu harus didiskualifikasi juga. Nah, statement ini ternyata bukan ditanggapi serius oleh tim hukum 02, tetapi malah dianggap sebagai lelucon atau stand up komedi lah, kira-kira seperti itu. Nah, di sini saya punya tanggapannya terkait dengan beberapa tuntutan yang dilakukan oleh tim hukum Anies dan tim hukum Ganjar Pranowo, di mana Bang Kodari itu langsung menanggapi ya terkait dengan permintaan dan tuntutan tersebut. Nah, di sini mari kita simak bersama seperti apa tanggapan dari Bang Kodari sebagai pengamat politik dan bagian dari tim sukses Prabowo. Mari kita simak bersama ya. Nah, belum lagi kalau kita akhirnya bicara apa yang disampaikan oleh Bang Yusril Ini. gitu. Mereka ini menggugat keputusan yang notabene diputuskan oleh MK sendiri. Nah, pada titik itulah bisa dikatakan bahwa 01 dan 03 sedang melawan MK. Dia mau mengatakan kepada MK yang memutuskan bahwa Gibran ya itu lolos, Anda mengatakan bahwa keputusan Anda ya harus dibatalkan. Iya. Sementara semua orang di Mahkamah Konstitusi tahu persis bahwa keputusan di MK itu final and binding. Dan itu dikatakan sendiri oleh Pak Mahfud, oleh para kontestan saat itu kan? Betul. Jadi etikanya soal aspek etik dipertanyakan, tapi aspek hukum itu diterima. Nah, makasih itu insight menurut saya. Barangkali itu yang menyebabkan kenapa pada waktu itu mereka tidak maju ke petun. Karena alam pikiran mereka sebetulnya pada waktu itu sudah menerima gitu. Oke. Tapi ketika sekarang ternyata kalah, mereka lupa sendiri dengan alam pikiran itu gitu loh. Ini apa? Ini lupa dengan sejarah mereka sendiri sebetulnya. Itu menjelaskan kan? Kenapa mereka nggak ke petun? Karena waktu itu mereka menganggap sudah ya udah kita terima gitu. Udah kita tarung aja. Nah, setelah tarung ternyata kalah. Ya, cari akal lah untuk mengatakan bahwa ini harus ada pemilihan ulang. Gitu. Nah, soal pemilihan ulang juga nih Mas Mr. Q, kan Anda di kesempatan satu podcast kan bilang bahwa kalau misalnya pemilihan ulang, itu implikasinya kan jadi itu Pak Jokowi harus diperpanjang jabatannya. Ini bisa jadi ya. Memang kan bukan pemilu ulang, tetapi bukan mustahil juga. Sebetulnya bisa jadi ini diproses dari awal pemilu ulang. Betul-betul dari saya kan begini, permohonan mereka 02 didiskualifikasi. Lalu 01, 03 langsung coblosan ulang kan gitu kan. Tolong dibedakan coblosan ulang dengan pemilu ulang ya. Oh gitu ya. Tapi anggaplah argumentasinya dari pemikiran MK mengatakan enak aja langsung tiba-tiba ujuk 02 nggak boleh. Atau misalnya gini, kembali kepada 01. Gibrannya didiskualifikasi, tapi Prabowo boleh, ya kan? Prabowo boleh artinya silahkan ditunjuk wakilnya siapa gitu. Ya berarti kan bisa jadi MK mengatakan, oke, kalau begitu ini dimulai ulang aja semua prosesnya dari awal. Bikin baliho, bisa jadi bikin kan? spanduk lagi. Memang Refli mengatakan bahwa kita coblos ulang aja cepet gitu. Loh, tapi kan apa dia bisa ngatur isi kepalanya hakim MK? Bisa aja MK bilang enak aja lu coblos ulang, pemilu ulang ya gitu. Nah kalau pemilu ulang prosesnya bisa setahun gitu loh. Belum lagi kalau kita ngomong pada hari ini sebetulnya KPU itu fokusnya sudah mulai geser kepada menyiapkan pilkada. Yang adalah November. Iya, pilkada serentak yang bulan November itu. Dan itu bukan perkara mudah.
Kenapa bukan perkara mudah? Karena kalau bicara kandidat paslon itu kan nanti banyak sekali. Ratusan itu, ribuan bahkan. 500 kali 3 aja udah 1.500. Dan kerumitan-kerumitannya dan resiko-resiko sosial politiknya juga sangat-sangat besar. Jadi saya yakin kalaupun misalnya ada ketok palu gitu ya, coblos ulang atau pemilu ulang, itu tidak mungkin dilaksanakan sebelum pilkada ulang diselenggarakan. Nah, pilkada ulangnya bulan November. Sementara masa jabatan presiden berakhir bulan Oktober. Kalau memang ada pemilu ulang, apalagi Pak Prabowo nggak boleh ikut, berarti kan Pak Prabowo nggak bisa dilantik bulan Oktober nanti. Iya. Kalau Pak Prabowo bisa dilantik, berarti harus ada yang melanjutkan presiden. Nah, dari segala kalkulasi menurut saya, baik hukum maupun politik, kemungkinan besar kalau ini diperpanjang, presidennya Jokowi lagi. Mau nggak tuh? Jadi malah jangan-jangan tanpa mereka sadari, mereka menyetujui ide perpanjangan. Nah, perpanjangan presiden 2 tahun. Betul. Berarti Anda setuju dengan Pak Luhut dan Pak Adalia gitu loh. Iya. Saya sebagai pendukung 3 periode itu tidak terakomodasi di sini. Tapi Luhut dan Bahlil itu terakomodasi gitu. Ya sudah, saya sih malu-malu aja. Walaupun dalam proses 2021 itu ya kami dan teman-teman di Jokpro itu menolak ide perpanjangan masa jabatan karena kami tidak melihat pintu hukumnya. Ya. Tapi kalau misalnya ini betul-betul terjadi, menurut saya tercipta kekosongan hukum loh. Nah, ini juga kekuasaan, vacuum of power. Iya, kekosongan hukum. Kekosongan hukum ya. Kekosongan hukum. Iya. Kekosongan hukum. Ini tadi ini menjelang buka malah semangat. Bukan cuma kekosongan kekuasaan, kekosongan hukum. Jadi kan kita dalam episode sebelumnya sudah membahas bahwa konstitusi kita ini banyak kelemahannya ya. Nah, salah satu yang perlu diatur itu adalah kalau misalnya pro tak kontra, silahkan tulis di masa komentar jabatan itu sudah berakhir. Seperti apa tanggapan para pemirsa semua terkait dengan statement dari Bang Kodari sebagai pengamat politikus juga sekaligus tim dari Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Karena udah selesai dia. Nah, ini karena berpikir kurang panjang itu, kemampuan proyeksi rendah itu loh, makanya kalah itu loh. Hanya orang yang kemampuan proyeksinya tinggi yang menang. Iya, menang pemilu dan menang perang gitu. Dan menang dalam kehidupan. Iya, ini saya lagi nonton film Serial Kingdom. Iya, 3 serial itu. Itu Panglima Aoki namanya itu. Ini cerita tentang tentang kerajaan di Cina, tapi yang main di Netflix, tapi yang buat orang-orang Jepang gitu. Iya. Jadi bersaing antara negara Qin melawan serangan dari negara Chao gitu. Itu Panglima paling hebat itu yang punya kemampuan proyeksi paling panjang itu. Yang kemampuan caturnya itu paling rumit itu gitu. Super Grandmaster lah kira-kira begitu. Balik lagi diskusi kita waktu itu. Nah, jadi sebetulnya kalau ini diputuskan akan terjadi kekosongan hukum. Dan buat saya, atau menurut saya, hakim konstitusi pasti memikirkan ini juga loh. Mereka ini pasti bukan hanya memikirkan keputusan ini apa dan bagaimana, tapi juga implikasi-implikasinya. Nah, kalau mereka ketok palu sekarang perpanjangan masa jabatan, dan dari segala kemungkinan ini akan melewati masa jabatan. Pemilu ulang misalnya. Iya, pemilu ulang misalnya ketok ulang, pemilu ulang. Atau coblos ulang. Gitu. Apapun itu, kalau ternyata implikasinya melewati bulan Oktober, sementara tidak ada aturan hukum yang mengatur situasi ini, garis miring kekosongan hukum, menurut saya mereka juga mikir gitu loh untuk mengambil keputusan. Bukan mustahil secara logika itu misalnya atau secara bukti itu diterima, tetapi karena konsekuensinya yang ruang kosong tadi itu, ruang kosong hukum tadi, bisa jadi mereka tidak akan mengakomodasi keputusan itu. Karena apa? Karena akan menimbulkan chaos atau anarki gitu loh. Tapi gini, Mr. Q ya. Kan ini kalau kita analisis itu kan banyak sekali loophole-nya ya, banyak sekali bolongnya. Tapi kan kalau kita lihat bahwa misalnya 03, ketua tim hukumnya adalah Profesor Dr. Mulya Lubis, lawyer senior kan, ahli hukum yang pilih tanding lah gitu. 03 juga ada Pak Mahfud, mantan ketua MK, juga pasti sudah tahu lah tentang bagaimana seluk-beluk gugatan ke MK dan apa yang akan diputuskan, apa cara berpikirnya MK itu seperti apa. Gitu. 01 juga kan ada Refli Harun, ada. Nah, tapi kan isi gugatannya seperti itu. Itu maksud saya, dan Pak Mahfud kan tadi bilang ini bukan soal menang kalah, tapi soal pembelajaran tentang
demokrasi. Masa depan demokrasi atau apa. Maksud saya loophole seperti itu masa nggak dilihat sih oleh mereka gitu loh. Ya, kan ya sebetulnya ini hanya politis. Ini politis. Ini proses hukum, tapi sesungguhnya nuansanya dan motifnya hukum, motifnya politik gitu. Karena mau masuk dari arena apa? Kan kita ini sudah pada hari ini kita sudah mendengarkan argumentasi-argumentasi yang diulang-ulang, walaupun argumentasi itu sangat-sangat tidak masuk akal dan betul-betul tidak sesuai dengan realita. Kalau kita lihat Mas Hasto misalnya berkali-kali, termasuk kemarin kalau nggak salah nonton saya di iNews beliau masih bicara itu bahwa di luar negeri 0-3 itu menang. Iya. Sementara fakta keras, fakta sekeras-kerasnya yang menang adalah 0-2. 0-2, masih ngomong begitu. Ya karena dia menyandarkan diri pada suatu argumentasi yang datanya itu gini, dia berpegangan pada argumentasi sedemikian rupa sehingga ketika faktanya nggak sesuai dengan itu, dia tidak berpegang dengan itu. Dan dia paksakan fakta yang palsu itu gitu loh. Iya. Bahkan dia pegang hoax demi dia berpegang pada argumentasinya dia. Karena kalau dia berpegang pada fakta yang sesungguhnya, argumentasinya dengan sendirinya luntur. Iya. Seperti juga selain soal ya mungkin saya rasa cukup ya terkait dengan tanggapan dari Bang Godari dengan beberapa tuntutan dari 01 dan 03 yang mana meminta kepada MK untuk melakukan pemilihan ulang di mana kata 01 di dalam tuntutannya itu harus mendiskualifikasi Gibran. Nah, sedangkan di 03 yang lebih parah ini juga harus mendiskualifikasi keduanya, Prabowo sekaligus juga Gibrannya. Nah, ya seperti apa tanggapan kalian terkait dengan statement dari Bang Godari ya yang menanggapi terkait dengan tuntutan kedua kubu tersebut? Silakan tulis di kolom komentar untuk para pemirsa semua untuk menanggapi, dipersilakan ya. Mungkin cuma hanya ini saja dari saya dan saya ucapkan banyak terima kasih juga setelah menemani saya untuk mengawal dan ikut di dalam memantau informasi pada Pilpres 2024 kali ini. Ya, dan juga jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbarunya dari channel ini, dan salam demokrasi.